Assalamualaikum, selamat pagi dan apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik akan kami sajikan bersama saya Nadila Khairina, inilah kabar Sumatera. RSUD Dr. Sobirin Jalan M. Amin Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, rumah sakit yang belum lama diresmikan ini memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien tanpa adanya hambatan khususnya finansial. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan yang berlokasi di pusat ibu kota Kabupaten Musirawas, Kecamatan Muara Beliti, mengutamakan pelayanan khusus bagi masyarakat yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah tersebut, seperti bagi pengguna BPJS mendapat pelayanan yang berkualitas. Rumah sakit ini adalah satu-satunya rumah sakit umum yang ada di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Pihak rumah sakit terus melakukan pelayanan efektif dan profesional, apalagi saat ini di rumah sakit tersebut dilengkapi 13 dokter spesialis. RSUD Sobirin juga menyediakan pelayanan medis yang tergolong canggih agar pelayanan lebih maksimal kepada pasien yang datang ke RSUD Kabupaten Musirawas ini. Setelah diresmikan kurang lebih 1 bulan oleh Bupati Musirawas Ratna Mahmud, rumah sakit ini sudah melayani ribuan pasien yang datang dari berbagai daerah di sekitar wilayah Sumatera Selatan. Meski baru berstatus tipe C dan sedang dalam proses menuju tipe B, tetapi dari sisi pelayanan sudah lebih unggul. Untuk fasilitasnya sendiri, kalau di regional Musirawas, Muratara, Lubuk Linggau, dan sekitarnya, dari segi pelayanan kita sudah lebih unggul dari yang lainnya. Kita disupport oleh 13 macam dokter spesialis. Fasilitas operasi ada laparoskopi, ada alat operasi mata, alat peko, ini yang lagi tren sekarang. Kemudian ditunjang juga dengan alat USG. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Rudi Rediansyah, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meraih juara pertama Paritrana Award tahun 2023 tingkat Provinsi Sumatera Selatan dari BPJS Ketenagakerjaan. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menerima penghargaan yang diberikan oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni. Penghargaan untuk pemerintah Musi Banyuasin yang meraih juara pertama Paritrana Award 2023 tingkat Provinsi Sumatera Selatan dari BPJS Ketenagakerjaan digelar di Hotel Arya Duta di Kota Palembang, Selasa 26 Maret 2024. Selain pemerintah Musi Banyuasin dalam kategori pemerintah kabupaten kota, juga 2 desa yakni Desa Epil serta Desa Bailangu mendapatkan juara pertama serta juara kedua dalam kategori pemerintahan desa kelurahan tahun 2023. Ya, alhamdulillah hari ini Kabupaten Musi Banyuasin ini saya mewakili masyarakat Musi Banyuasin dan jajaran pemerintah Musi Banyuasin ini menerima anugerah penghargaan Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan selaku daerah atau kepala daerah yang paling baik dalam proses pelaksanaan perlindungan ketenagakerjaan kepada semua sektor tenaga kerja, baik tenaga kerja formal maupun tenaga kerja informal. Alhamdulillah, apa yang kita lakukan selama ini rupanya ada yang dinilai, dan alhamdulillah dari sekian banyak dari 17 kabupaten kota yang ada, alhamdulillah Kabupaten Musi Banyuasin menjadi yang terbaik pertama. Diketahui Paritrana Award merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada pemerintah provinsi kabupaten kota serta pelaku usaha yang mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau JAMSOSTEK. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan tahun 2024. Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan ini dihadiri oleh pimpinan perusahaan serta dinas instansi, pejabat bupati dan pejabat gubernur Sumatera Selatan. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi bersama PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni mendatangi rapat koordinasi ketenagakerjaan yang digelar oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Senin 25 Maret 2024. Acara ini digelar di Hotel Exelton, Jalan Lemang Lebar Daun, Kota Palembang. Selain dihadiri oleh PJ Bupati Muba serta PJ Gubernur, rapat koordinasi ketenagakerjaan ini juga dihadiri oleh Sekda Muba Musni Wijaya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Mursalin
PJ Bupati Ogan Komering Ulu, Teddy Melwansyah, Dirut Bank Sumsel Babel, Kepala SKK Migas Sumatera Selatan, Kanwil BPJS Ketenagakerjaan, Ketua Gapki, serta Ketua Kadin Wilayah Sumatera Selatan. Kebetulan hari ini dengan pemerintah Kabupaten Muba, jadi dengan Muba, seluruh perusahaan yang ada berkumpul untuk berdiskusi, bersinergi, untuk bersama-sama menyatukan langkah. Kami memberikan apresiasi kegiatan semacam ini, dan ini bisa dilakukan di daerah lain, agar seluruh stakeholder yang ada di daerah itu, seluruh komponen yang ada bisa bersatu padu melaksanakan kegiatan bersama. Ya, terima kasih ya. Memang agenda ini sebenarnya agenda rutin yang kami lakukan. Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan semua investor, kawan-kawan yang berinvestasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Gunanya untuk apa? Untuk kita sama-sama berdiskusi kalau ada permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan, ayo kita selesaikan bersama. Kalau ada informasi-informasi baru terkait dengan tata aturan dan lain sebagainya, juga kita sampaikan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Puluhan tahun tidak mempunyai listrik dan hidup sebatang kara. Seorang nenek di Musi Banyuasin bergembira karena mendapatkan bantuan listrik gratis yang dipasang langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin. Nenek Suartini, berusia 74 tahun, warga Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, didatangi rumahnya oleh PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi. Sang nenek yang hidup sebatang kara ini mendapat bantuan pemasangan listrik gratis oleh PJ Bupati Musi Banyuasin. Selain mendapatkan bantuan listrik gratis, ia juga mendapatkan bantuan berupa uang serta sembako. Sebelumnya selama 14 tahun, Nenek Suartini tak pernah mempunyai aliran listrik. Namun kini, dirinya sangat bahagia karena mendapatkan listrik gratis. Bantuan listrik ini merupakan wujud kepedulian PJ Bupati Musi Banyuasin kepada warga. Masangkan listrik tempat Wak Suharni ini. Beliau ini kan lansia, hidup surang, mati pencarian tidak katek. Jadi selama ika listrik di rumah beliau ini numpang dari sebelah, lah 18 tahun uji numpang kan. Nah, oleh karena itu ya kita pasang ke listrik, bantu pasang ke listriknya supaya beliau ini baca tenang, nyaman, tinggal di rumah walaupun sugang kan supaya ibadahnya terus lancar. Jadi kita pasang ke listrik. Sebab kalau tidak dipasang ke ditanya waktu itu, wak ngapain tidak beli listrik kak? Numpang sebelah, suek sen aja untuk masang. Nah kak deh kita pasang ke. Kemudian ada beberapa bantuan. Ya memang beliau ini kan sugang. Selain bantuan listrik gratis kepada warga, PJ Bupati Muba melalui Pemda Muba juga telah memberikan bantuan kepada warga miskin ekstrim lainnya berupa uang tunai setiap bulannya dengan adanya program Bantu Umat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. PJ Bupati Musi Banyuasin menggelar silaturahmi dengan Ikatan Keluarga Musi Banyuasin atau IKAMUBA yang ada di Kota Palembang. Silaturahmi ini dihadiri oleh ratusan pengurus IKAMUBA sekaligus menggelar buka bersama. PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, menggelar silaturahmi serta buka bersama dengan Ikatan Keluarga Musi Banyuasin atau IKAMUBA yang ada di Kota Palembang. Silaturahmi ini digelar di Hotel Santika, Jalan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Minggu 24 Maret 2024. Selain dihadiri ratusan pengurus IKAMUBA, acara silaturahmi serta buka bersama ini juga dihadiri oleh dinas instansi Pemda Musi Banyuasin, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Dalam pidatonya, PJ Bupati Musi Banyuasin mengajak IKAMUBA untuk terus membangun Kabupaten Musi Banyuasin. Bersilaturahim dengan tokoh-tokoh masyarakat Musi Banyuasin yang ada di Kota Palembang, termasuk salah satunya alhamdulillah sore hari ini hadir Pak Kasdam II Sriwijaya, Pak Brigjen TNI Ruslan. Beliau juga putra asli Musi Banyuasin. Ini adalah bentuk sinergi antara pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan tokoh-tokoh masyarakat Musi Banyuasin yang ada di Palembang. Karena di Palembang ini hampir 30% penduduk Kota Palembang ini sebenarnya berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karena itu, kekompakan, keguyuban masyarakat Muba yang ada di Kota Palembang ini juga kan perlu kita jaga. Silaturahim perlu kita pupuk, kita laksanakan supaya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat Muba yang ada di Kota Palembang ini bisa jalan.
Dalam silaturahmi ini, PJ Bupati Musi Banyuasin juga menyampaikan bahwa pemerintah Musi Banyuasin mulai awal April 2024, jaringan listrik Muba Electronic Power atau MIP akan beralih ke PLN demi kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Dr. Andes Nukman MM, penjabat Bupati Kabupaten Lampung Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan Ramadan memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Mari kita sambut indahnya Ramadan dengan penuh syukur dan keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Lampung Arianal Junaidi melantik Aswarodi menjadi pejabat Bupati Lampung Utara. Aswarodi menjadi PJ Bupati terakhir yang dilantik Gubernur Lampung sebelum pelaksanaan Pilkada serentak mendatang. Aswarodi resmi dilantik menjadi penjabat atau PJ Bupati Lampung Utara oleh Gubernur Lampung Arianal Junaidi. Pelantikan digelar pada Senin 25 Maret 2024 yang berlangsung di lantai 3 Balai Keratun Pemprov Lampung. Pelantikan Aswarodi ini berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri tahun 2024. Aswarodi menjadi PJ Bupati terakhir yang dilantik Gubernur Lampung sebelum pelaksanaan Pilkada serentak yang direncanakan pada November 2024 mendatang. Sebelumnya Gubernur Lampung telah melantik PJ lainnya seperti PJ Bupati Pringsewu yang dijabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKD Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Kemudian PJ Bupati Tanggamus yang dijabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan. PJ Bupati Tulang Bawang Barat yang dijabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Lampung, Muhammad Firsada. Selanjutnya PJ Bupati Tulang Bawang yang dijabat Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Lampung, Kodratul Ihwan. Kemudian PJ Bupati Mesuji yang dijabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Lampung, Sulpakar. Kemudian PJ Bupati Lampung Barat yang dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat, Nukman. Sementara itu 8 kepala daerah lainnya di Lampung masih menjabat sampai 5 tahun masa jabatan usai dilantik pada 2021 lalu. Aswarodi sendiri dilantik sebagai PJ Bupati Lampung Utara menggantikan Budi Utomo yang masa jabatannya resmi habis pada 25 Maret 2024. Mereka pun langsung melakukan serah terima jabatan di hadapan gubernur. Hadir dalam acara pelantikan tersebut Wakil Bupati Ardian, Sekda Leko, Forkopimda dan seluruh kepala OPD dan camat. Sementara dalam pelantikan, Gubernur Arianal meminta Aswarodi untuk mematuhi beberapa hal. Di antaranya PJ Bupati dilarang melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai. Dilarang membatalkan perizinan dan atau menerbitkan perizinan yang berbeda dengan perizinan yang telah diterbitkan oleh Bupati sebelumnya. Tidak diperbolehkan membuat kebijakan daerah yang berbeda dengan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebelumnya dan membuat kebijakan pemekaran daerah. PJ Bupati Aswarodi mengatakan, tugas penjabat ini memfasilitasi terselenggaranya pemilihan kepala daerah atau pilkada, menyiapkan ketersediaan anggaran dana hibah ke KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim, serta memastikan netralitas pegawai negeri sipil tidak bermain politik, memastikan pendapatan daerah meningkat dan menyehatkan APBD Lampung Utara. Bupati bisa menjalankan tugas seperti bupati-bupati definitif, ya. Nah tentunya ini kan tidak semua bisa menjadi bupati. Nah oleh karena itulah tentunya tidak lepas dari penilaian dan kemampuan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Pastinya tugas pejabat kepala daerah tadi disampaikan oleh Pak Gub juga pada saat sambutan beliau, yang paling utama adalah memfasilitasi terselenggaranya pilkada.
Itu barangkali yang pertama, kita akan memastikan bahwa dukungan anggaran untuk KPU, Bawaslu, lalu Polres dan Kodim itu tersedia. Lalu tahapan-tahapan pilkada tersebut itu sudah bisa terselenggara dengan baik, termasuk hibah anggarannya juga sudah bisa didistribusikan. Dan yang terakhir, kita memastikan netralitas PNS di Kabupaten Lampung Utara terkait dengan pilkada. Lalu yang kedua, barangkali saya fokus untuk dalam rangka bagaimana agar anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Lampung Utara dapat sehat ya. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Petani kopi di Kabupaten Lampung Barat mulai melirik kopi jenis Arabica untuk dikembangkan. Selain memiliki produktivitas tinggi, harga jual kopi Arabica mencapai 2 kali lipat harga kopi Robusta. Kabupaten Lampung Barat adalah penghasil kopi Robusta terbesar di Provinsi Lampung. Namun belakangan warga mulai melirik jenis Arabica untuk dikembangkan. Adalah Liwa Ahmad Supriyono, petani asal Kelurahan Sekincau yang menjadi penggagas inovasi tanaman kopi di Lampung Barat atau Lambar. Dengan kebun seluas 2,5 hektar, Supriyono berhasil melipat gandakan produksi sekaligus pendapatannya dengan menanam kopi Arabica. Jarak tanam yang rapat menjadi perbedaan mencolok antara Arabica dengan Robusta. Untuk jenis Robusta dalam 1 hektar, jumlah pohon maksimal hanya 2.500 batang. Sedangkan jenis Arabica bisa mencapai 4.000 batang per hektar. Selain itu, harga jual Arabica juga lebih baik, yakni 2 kali lipat dari harga Robusta yang saat ini berkisar Rp35.000 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyatakan siap mendukung inovasi yang dilakukan petani kopi lokal untuk pengembangan Arabica. Lampung Barat merupakan penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung, yaitu jenis Robusta. Nah, sebagai bagian daripada inovasi dalam menanam kopi, petani yang ada di Lampung Barat berusaha untuk mengembangkan inovasi, yaitu menanam kopi Arabica. Kopi Arabica ini cukup menjanjikan. Kita juga bangga karena kalau dahulu orang ke Lampung Barat ini hanya melihat kopi Robusta. Tetapi sekarang begitu orang ke Lampung Barat, dua-duanya langsung bisa dilihat. Tahun lalu pemerintah juga sudah memulai peremajaan kebun kopi Arabica di Lampung Barat. Total ada sekitar 30 hektar kebun masyarakat yang mendapat bantuan peremajaan. Dari Lampung Barat, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Perlahan namun pasti, kelompok UMKM di Pekon Sukabaru terus bertumbuh. Saat ini setidaknya sudah ada 5 kelompok usaha rumahan di Pekon ini yang memproduksi kacang tojin, gula aren, cobek batu, keripik singkong, dan kerajinan rotan. Pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Sukabaru diakui membawa berkah bagi sebagian warga yang terlibat, khususnya para emak-emak. Tanpa harus meninggalkan rumah, puluhan emak-emak dapat menambah penghasilan keluarga dari UMKM kacang tojin dan keripik singkong. Kelompok usaha kacang tojin mandiri Wai Andak merupakan UMKM yang paling produktif di Pekon Sukabaru. Produksinya sudah mencapai 60 kg per pekan, sehingga usaha ini memiliki omset sampai 5 juta rupiah per pekan. Mendekati Idul Fitri seperti saat ini, omsetnya membengkak hingga 45 juta rupiah per pekan. Sebab banyak pesanan menjelang Idul Fitri sampai 500 kg per pekan. Sejauh ini kelompok usaha kacang tojin Wai Andak memasarkan produknya ke warung-warung sekitar Kecamatan Wai Krui, Karya Penggawa, dan Pesisir Tengah. Kelompok ini juga berharap pemerintah Pekon dapat membantu mengembangkan pemasaran hingga luar daerah, bahkan menembus swalayan atau toserba di perkotaan. Dari kacang merah, terus diikat secara rendam, kupas, digoreng, jadi ciri khas makanan pesisir barat. Krui, khususnya Karya. Selain kacang tojin, Pekon Sukabaru juga memiliki UMKM pembuatan cobek batu. Meski baru dimulai, usaha ini sangat menjanjikan, mengingat Pekon Sukabaru memiliki bahan baku yang berlimpah untuk pembuatan cobek batu. Warga juga mengembangkan usaha gula aren, keripik singkong, dan kerajinan rotan. Harapannya dari pemerintah Pekon khususnya kan, agar bisa kelompoknya bisa ditambah lagi, dan juga harapannya juga untuk masyarakat yang belum ikutan bekerja dengan UMKM ini bisa ikut. Juga pemasarannya bisa diterima di pasar swalayan. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan menggelar pasar murah dan bazar Ramadan dalam rangka pengendalian inflasi untuk masyarakat berlangsung tertib dan lancar.
Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Disperindak, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian bekerjasama dengan TPPKK Dharma Wanita Persatuan, GO, dan Bank Sumsel Bubble melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Bazar Ramadan 1445 Hijriah di Lapangan Merdeka Alun-Alun Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan pada Selasa 26 Maret kemarin. Dalam pasar murah yang digelar pemerintah ini, masyarakat Pagar Alam sangat antusias pada saat melakukan pembelian sembako dengan tertib dan lancar. PJ Wali Kota Pagar Alam, Lusapta Yuda Kurnia mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok seperti beras, telur, gula, dan minyak yang terjangkau untuk pengendalian inflasi serta terciptanya ekonomi yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini juga diisi oleh berbagai organisasi dan instansi terkait serta para penggiat usaha dan bisnis yang ada di Kota Pagar Alam dengan fokus penjualan sembako dan aneka jenis takjil berbuka puasa. Dan menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah, kita bagaimana mengintervensi harga-harga yang naik saat ini, dan kita juga sebagai jalinan silaturahim antara pemerintah Kota Pagar Alam bersama Bank Sumsel Bubble beserta masyarakat Kota Pagar Alam, kita membuka pasar murah Bazar Ramadan yang diadakan bersama-sama, sekaligus juga kita penyerahan untuk beras SPHP untuk menjaga inflasi yang ada di Kota Pagar Alam di bulan Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 saat ini. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Semuanya laris manis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Dr. Andes Nukman MM, penjabat Bupati Kabupaten Lampung Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan Ramadan memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Mari kita sambut indahnya Ramadan dengan penuh syukur dan keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menyerahkan secara simbolis uang bonus kepada para atlet dan pelatih yang bertanding di Pekan Olahraga Wilayah Sumatera 11 tahun 2023. PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menyerahkan secara simbolis uang bonus kepada atlet dan pelatih. Bonus tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi bagi mereka yang berhasil meraih medali di Porwil Sumatera 9 tahun 2023 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. PJ Gubernur Sumatera Selatan mengatakan Pemprov Sumatera Selatan akan terus memberikan dukungan terhadap kemajuan prestasi olahraga di Sumatera Selatan. Dia berharap melalui berbagai dukungan tersebut akan menambah semangat bagi para atlet, pelatih maupun pihak terkait yang terlibat. Fatoni menyampaikan capaian yang diraih oleh para atlet asal Sumsel di Porwil 2023 Riau bukanlah hal yang terakhir. Oleh karena itu, ia pun berharap para atlet terus meningkatkan potensi diri, berlatih lebih giat agar pada Pekan Olahraga Nasional di Aceh mendatang, Sumatera Selatan bisa lebih berprestasi. Sebagai salah satu bentuk perhatian kami untuk memberikan dorongan agar prestasi olahraga di Sumatera Selatan terus meningkat lagi. Kita masih akan menghadapi PON di Medan dan di Aceh. Tentu ini para atlet akan masuk ke pelatihan untuk mempersiapkan diri menghadapi PON yang akan datang. Dan kita akan memberikan bonus yang lebih besar lagi nanti pada saat PON yang akan datang. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan karena telah mensupport kami dari awal hingga sampai dengan simbolis ini.
dan sudah juga memberikan kami bonus, dan kami bangga terhadap perjuangan kami serta pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan menduduki peringkat keempat yang meningkat dari tahun 2019, yang mana saat itu menduduki peringkat ke-9. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kupatrat, TV One mengabarkan. Penggunaan mobil listrik kini mulai diminati warga Batam. Untuk mempermudah pemilik kendaraan listrik di Kota Batam, PLN Batam meluncurkan 11 stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Guna menjawab kebutuhan akan mobilitas pengguna kendaraan listrik di Batam, PLN Batam meluncurkan 11 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Dari data yang ada saat ini, penggunaan kendaraan listrik meningkat hingga 40% di tahun 2024. 11 SPKLU kendaraan listrik sengaja ditempatkan di titik strategis yang mudah dijangkau pemilik kendaraan listrik di Kota Batam, seperti mal, pelabuhan, hotel, padang golf, dan kantor pemerintahan, serta tempat fasilitas umum lainnya. Dengan kehadiran layanan kendaraan listrik, PLN Batam ini akan semakin memudahkan para pengguna kendaraan listrik karena memperoleh berbagai layanan. Jika pemilik mobil listrik telah menjadi member di layanan EV ekosistem PLN Batam, member tidak perlu melakukan top-up saat pengisian. Pelanggan bisa menikmati pengisian daya tanpa harus memasang wall charger di rumah. Sementara untuk sistem pengisian daya pada SPKLU ini terdapat 2 jenis tipe, yakni medium charging 22 kW dan fast charging 25 kW. Ini kita merilis ya soft launching EV ecosystem. EV ecosystem itu adalah sebuah saling keterkaitan antara kendaraan listrik, kemudian tempat penyediaan untuk public charging, kemudian bagaimana adanya keberpihakan kepada para pengguna kendaraan listrik. Kita ketahui bersama bahwa kendaraan listrik ini adalah kendaraan yang rendah emisi, gitu ya. Dan ini sangat membantu negara dalam hal pengurangan BBM. Peluncuran SPKLU ini juga merupakan rangkaian Ramadan Festival yang menampilkan lomba melukis dan pameran UMKM binaan PLN Batam. Dan dalam momen yang sama, PLN juga melakukan tanda tangan kerjasama dengan Politeknik Batam dan dealer mobil kendaraan listrik di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Distributor pupuk CV Halim Jaya bersama kios binaan kembali menorehkan jejak kebaikan dengan menggelar acara pembagian takjil gratis kepada pengendara sepeda motor dan becak motor. Meski di tengah guyuran hujan, tak menyurutkan semangat para dermawan untuk saling berbagi terhadap sesama di bulan suci yang penuh berkah. Seperti distributor pupuk CV Halim Jaya bersama kios binaannya turun ke jalan untuk membagikan paket takjil kepada para pengguna jalan dan pengendara di perempatan lampu merah Jalan Ahmad Yani, Kota Kutacani, Aceh Tenggara, Aceh. Ahdia Dahira Wasya, selaku komisaris CV Halim Jaya, menggarisbawahi komitmennya dalam berbagi kebaikan di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tahun ini. Dalam kegiatan tersebut turut hadir kios pupuk binaan dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Bambel dan Babul Rahmah. Sebanyak 100-an paket takjil disalurkan kepada masyarakat pengguna jalan sebagai wujud kepedulian di bulan penuh berkah. Dahira menyampaikan harapannya agar kegiatan ini tak hanya mempererat tali silaturahmi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi cerminan nyata dari kepedulian sesama manusia. Dengan langkah ini, distributor pupuk CV Halim Jaya berupaya meraih keberkahan dalam bulan suci sambil menekankan pentingnya saling berbagi. Dalam rangka panggilan takjil oleh CV Halim Jaya, kita cari Aceh Tenggara. Bersama para kios ya? Iya, dan serta kios-kios lain, binaan lainnya. Ada berapa yang dibagikan ini? Apa kurang lebih dari 100 paket takjil lah. 100 plastik. Untuk para pengendara ya? Apa setiap tahunnya seperti ini ya? Kebetulan baru tahun ini berjalan dengan lancar. Nah, apa harapannya dengan membagikan takjil ini? Semoga dapat memberikan berkah dan rezeki kepada sesama teman, apalagi bagi masyarakat yang kurang mampu. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Lantra, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tetap perbarui informasi Anda melalui kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nadila Khairina bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.